Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di mata Tan Yun, darah hitam yang dimuntahkan oleh Bai Lianer merayap seperti serangga beracun. Tan Yun benar-benar yakin bahwa racun ini adalah sutra racun keluarga roh. Di dunia, hanya Xiao Yutian yang harus menunjukkannya. Jika ada orang kedua, itu adalah Suan Yuanru. Pada saat ini, Bai Lianer tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dan berkata, "Anda mengatakan ini adalah sutra racun keluarga roh." Betul sekali, Tan Yun berkata, ini memang sutra racun Lingsu. Racun ini sangat beracun dan merupakan cara yang kejam untuk mengendalikan orang. Mendengar pidato itu, Bai Lianer menggelengkan kepalanya dengan keras, dan ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, air mata berdesir. Saya mendengar bahwa racun ini adalah keterampilan unik dari keluarga roh, tetapi saya belum pernah melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa racun ini ada di dalam tubuh saya. Kenapa? Mengapa Tuhan menipu saya bahwa ketika saya melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial, saya memuntahkan racun yang dihasilkan setelah para dewa langit dan bumi di alam semesta ekstrateritorial? Tan Yun memandang Bai Lianer dengan simpatik dan berkata, itulah yang disebut Tuhan di mulutmu. Aku khawatir kamu akan mengkhianatinya suatu hari nanti, jadi kamu bisa mengendalikanmu dengan cara yang begitu tercela. Aku bertanya padamu, Xiao Yutian, selain dirimu, apakah ada murid lain di alam semesta ekstrateritorial? Atau bawahan ras manusia? Mendengar pidato itu, Bai Lianer berkata dengan jujur, ya. Tan Yun mencibir, karena mereka memiliki. Apakah mereka memiliki sutra racun keluarga roh yang sama dengan Anda? Kemudian, mereka mengatakan bahwa mereka akan membiarkan Anda mengambil penawar untuk menekan toksisitas setiap 1000 tahun. Ya, Bai Lianer mengangguk kesakitan, air mata mengaburkan matanya, dan matanya menunjukkan kemarahan. Xiao Yu naif dan tercela. Saya memperlakukannya seperti ayah saya dan mentor saya yang paling dihormati. Dia sangat kejam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik dari saya. Ketika dia ingin membunuhku, dia menggigitku dan menipu guru dan menghancurkan leluhurnya. Kamu tidak percaya sebelumnya, sekarang kamu harus percaya. Bai Lianer mengangguk, dan segera berkata dengan ekspresi panik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Hanya dia yang bisa menyembuhkan racun ini. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Aku akan kembali. Saat ini, Bai Lianer merasakan sakit yang tak tertahankan di tubuhnya. Rasa sakit membuatnya sulit bernapas, seolah-olah ada cacing yang menggali darah dan tulangnya. Begitu suara itu jatuh, Bai Lianer terhuyung-huyung ke langit dan ingin terbang. Suara Tan Yun datang dari bawah, selama kamu berjanji padaku satu hal, aku akan mendetoksifikasimu. Tubuh Bai Lianer yang tinggi dan menarik bergetar dan langsung jatuh di depan Tan Yun, kamu. Bisakah kamu benar-benar mendetoksifikasiku? Bisakah kamu benar-benar mendetoksifikasiku? Dalam kapasitas saya, apakah menurut Anda ada racun di dunia yang hampir tidak bisa menahan saya? Tan Yun berkata dengan percaya diri. Ya, selama kamu bisa membantuku detoksifikasi, aku bisa menjanjikanmu apa saja. Dahi Bai Lian berkeringat dingin. Bisakah kamu benar-benar menjanjikan sesuatu? Tan Yun berkata, menatap Bai Lianer. Bai Lianer memelototi Tan Yun, dan berkata, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengotori tubuhku. Tan Yun membentak mulutnya dengan tajam, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya perasaan untukmu. Oh, Bai Lianer merasa lega. Bagaimana denganku? Aku hanya ingin kamu tetap bersama Xiao Yutian sebagai agen rahasiaku setelah kamu sembuh. Tan Yun berkata, jika ada gerakan besar iblis ekstrateritorial di masa depan, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Oh, ngomong-ngomong, bukankah Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun adalah musuhmu? Mereka juga musuhku. Bagaimana kalau aku membalaskan dendammu di masa depan?
Mendengar pidato itu, Bai Lianer menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, "Oke, aku berjanji." "Ini keren dan cukup cepat." Tan Yun berkata, "Pergilah ke menara dan aku akan mendetoksifikasimu." Setelah itu, Bai Lianer menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan mengikuti Tan Yun ke lantai 2 menara Lingqiao. Tan Yun menunjuk ke sofa dan berkata, berbaring menghadap ke atas. Bai Lianer berbaring di sofa menurut kata-kata Tan Yun. Dia berbaring di sofa dengan gaun hitam panjang. Kecantikan bangga di depan dadanya membuat sosok Miao Man yang sempurna lebih menarik. Tan Yun berhenti di depan tempat tidur dan bermain di antara jari-jarinya. Setelah segumpal kekuatan suci menyerap alis Bai Lianer, dia memenjarakan kolam roh Bai Lianer. Tiba-tiba, Bai Lianer merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengerahkan kekuatan sucinya. Tan Yun menatap mata bingung Bai Lianer dan menjelaskan, proses detoksifikasi sangat menyakitkan. Saya khawatir Anda akan menjadi gila jika Anda tidak tahan, jadi saya menyegel kekuatan ilahi Anda, jadi saya dapat yakin. Sayang sekali aku menyakitimu. Setelah mendengar ini, Bai Lianer mendecakkan kepalanya dengan lemah, "Ya, aku mengerti. Juga, aku akan menyentuh tubuhmu ketika aku mendetoksifikasimu," kata Tan Yun. Sentuhan rasa malu muncul di wajah Bai Lianer yang menghitam. "Kamu? Di mana kamu akan menyentuh?" Tan Yun berkata, "Seluruh tubuh." Jantung Bai Lianer berdetak lagi. Dia menggigit bibirnya dengan giginya. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan menutup matanya yang indah. Dalam hatinya, hanya detoksifikasi yang bisa menghilangkan kendali Xiao Yutian, jadi dia setuju. "Sekarang setelah kamu siap, aku akan mulai." Tan Yun mengatakan kepadanya, "Proses detoksifikasi sangat menyakitkan. Anda harus menahan diri." "Ya," Bai Lianer menjawab dengan gugup. Tan Yun melihat kaki lurus dan ketat Bai Lianer dan tubuh yang sangat menarik di sofa. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengesampingkan pikirannya, dan meletakkan tangannya di bawah kaki bawah Bai Lianer. Segera, Bai Lianer, yang belum pernah disentuh oleh pria manapun, tiba-tiba gemetar. "Jangan gugup," Tan Yun berkata, dan pusaran yang dibentuk oleh kekuatan Hongmeng muncul di telapak tangannya. Pada saat pusaran terbentuk, racun di kaki Bai Lianer mulai perlahan mengebor ke telapak tangan Tan Yun. Segera, Bai Lianer berteriak sedih, seolah-olah tulangnya telah patah inci demi inci. "Tahan," Tan Yun berkata, "sebentar." Setelah itu, Tan Yun mengelus kaki Bai Lianer dengan kedua tangan, perlahan naik ke atas. Bai Lianer menjerit kesakitan. Tubuh Miao Man mencoba berguling, tetapi Tan Yun menahannya dengan kedua tangan. "Jangan, Jing Yun, aku belum sembuh." Bai Lianer membuka matanya, mengaburkan matanya dengan air mata, menatap Tan Yun dengan rambut acak-acakan, dan matanya penuh memohon, "Aku tidak tahan, kamu lepaskan. Tolong lepaskan." Tan Yun menutup telinga, tangannya naik di atas kakinya inci demi inci dan menekan perut bagian bawahnya. Saat ini, Bai Lianer merasa perut bagian bawahnya terpotong seperti pisau. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, Bai Lianer pingsan. Akhirnya sepi. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri dan mendorong tangannya ke arah dada Bai Lianer. Mulai melahap racun di dadanya. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, Bai Lianer dalam keadaan koma. Ketika dia bangun lagi, dia merasa bahwa tempat paling pribadinya ditekan oleh tangannya. Dia menjerit dan pingsan lagi. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun menjelajahi seluruh tubuh Bai Lianer dan akhirnya menempelkan tangannya di dahi Bai Lianer. Saat ini, pipi gelap Bai Lianer memutih dengan mata telanjang. Racun di kepalanya menembus ke telapak tangan Tan Yun. Bai Lianer merasa kepalanya akan pecah, dan dia bangun lagi kesakitan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, tidak ada kemarahan di hatinya untuk pria yang menyentuh tubuhnya dengan kedua tangan. Beberapa hanya sangat tersentuh. Sangat berterima kasih. Di mata Bai Lianer, leher dan pipi Tan Yun menjadi hitam sekarang. Dia tahu bahwa Tan Yun menelan racun di tubuhnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia tersentuh dan bersyukur, dia tampak tergerak, karena dia tahu bahwa saat ini, Tan Yun menanggung rasa sakitnya sebelumnya. Namun, wajah Tan Yun tetap tidak berubah.
Hanya setetes keringat seukuran kacang yang menetes dari dahinya yang menceritakan rasa sakit parah yang ditanggung tuannya. Pada saat ini, Bailianer menatap Tan Yun dengan kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bibirnya terbuka dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Pasti sangat menyakitkan." "Ya," Tan Yun tersenyum dan meninggalkan dahi Bailianer dengan kedua tangannya. Segera, dia menyapu tempat tidur dan duduk bersila. Berbaring di sofa, Bailianer tidak bisa merasakan sakit saat ini. Dia tersenyum seperti bunga dan tahu bahwa racunnya telah sepenuhnya dihilangkan. Hanya merasa lemah di seluruh tubuh dan berkata dengan lembut, "Jing Yun, terima kasih banyak." "Sama-sama," kata Tan Yun. "Saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda janjikan kepada saya." Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata dan menggambar jejak misterius dengan tangannya di depan dadanya. Segera, dadanya membentuk pusaran dan mulai menelan racun di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, racun Tan Yun diekstraksi. Setelah wajahnya kembali normal, dia bangkit dan menjentikkan jarinya. Gumpalan kekuatan ilahi diserap ke dalam alis Bailian. Yang terakhir segera merasa bahwa dia bisa memobilisasi kekuatan suci di kolam roh. Bailianer berubah menjadi bayangan sisa dan jatuh. Dia berdiri di depan Tan Yun. Kalimat selanjutnya membuat Tan Yun sedikit bingung. "Jing Yun, kamu menyentuh tubuhku, kamu bertanggung jawab padaku," kata Bailianer. Tan Yun terkejut, dan segera berkata, "Apakah kamu yakin? Saya punya 7 istri dan 3 tunangan." Mendengar itu, ada rasa kehilangan yang tak terlihat di mata indah Bailianer, dan dia terkikik dan berkata, "Tentu saja aku bercanda denganmu. Ada banyak orang yang ingin menikahi gadis ini. Siapa yang peduli padamu?" "Itulah," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "kamu adalah 4 keindahan terbesar di alam abadi Hongmeng di masa lalu. Tentu saja ada banyak pria yang memujamu." Setelah itu, Tan Yun bertanya, "Katakan padaku, Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun, bagaimana mereka memiliki dendam padamu?" Wajah cantik Bailianer menghilang, dan matanya menunjukkan niat membunuh. "Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, saya masih berada di alam abadi kelas 6 dan bertemu dengan Dewa Chaos. Ketika Chaos Tianzun ingin mempermalukan saya, dia ditemukan oleh Lingxia Tianzun. Kemudian, Chaos Tianzun mengatakan saya merayunya. Pada saat itu, Lingxia Tianzun sudah berada di alam abadi ke-8. Dia ingin membunuhku. Pada akhirnya, aku berhasil bertahan. Ranah itu jatuh secara drastis, dan aku melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial dan bertemu Xiao Yutian." Berbicara tentang ini, Bailianer siang mengangkat bahu dan air mata memecah batas. "Kemudian, saya mengetahui bahwa Lingxia Tianzun pergi ke dunia abadi 9 Hongmeng secara pribadi untuk menghancurkan keluarga Baili saya. Balas dendam ini tidak dapat didamaikan. Aku, Bailianer, harus membunuh pria dan wanita anjing itu dan membalaskan dendam orang tua dan keluargaku." Setelah mengetahui tentang pengalaman Bailianer, Tan Yun cukup simpatik. Dia menepuk bahu Bailianer. Ketika dia menginginkan kenyamanan, Bailianer jatuh ke pelukan Tan Yun sambil menangis dan menangis. Setelah tangan kanannya menggantung di udara untuk waktu yang lama, Tan Yun menepuk punggung Bailianer. Sesaat kemudian, Bailianer meninggalkan lengan Tan Yun, menyeka air matanya, mengangkat kepalanya. "Juga, jika saya melihat Xiao Yutian, dia akan melihat bahwa racun saya telah dilepaskan. Apa yang harus saya lakukan? Aku punya caraku sendiri." Tan Yun menawarkan slip batu giok dari cincin ilahi. Setelah pengetahuan ilahi menyusup ke dalam slip giok sejenak, dia mengambil kembali pengetahuan ilahi, menyerahkan slip giok ke Bailianer, dan mengatakan kepadanya, "Ada keterampilan yang tercatat di dalamnya. Setelah Anda berlatih, itu bisa menjadi gejala sutra beracun, sehingga membingungkan Xiao Yutian." "Terima kasih." Setelah Bailianer mengambil slip giok, dia berbisik, "Bagaimana saya bisa memberitahu Anda ketika saya mendapat berita bahwa pasukan iblis telah menyerang benteng perbatasan dunia Dewa Hongmeng?" Tan Yun berkata, "Pergilah ke kota tentara King Tian untuk menemukanku." "Ya." Bailianer menganggukkan kepalanya dan tersenyum dengan kepalan tangan dan tersenyum, "Selamat tinggal." Berjalan perlahan, Tan Yun memeluk tinjunya dan tersenyum. Rok Bailianer melonjak dan naik di langit. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun, mengerutkan bibirnya,
tetapi tidak pernah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kemudian dia mengorbankan perahu ajaib, mengendarai perahu ajaib dan menghilang ke langit malam. Setelah Bailianer pergi, Tan Yun berpikir, dibutuhkan setidaknya 200 tahun bagi Qian Qian untuk memasuki tanah suci yang agung. Saya akan pergi ke kota tentara Mufeng untuk menemukan Ruer dan memberitahunya bahwa ayahnya masih hidup. Bertekad, Tan Yun menyingkirkan menara Dewa Ling Qiao dan membawa Shenzhou ke langit utara. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Angin dingin bertiup dan salju berterbangan di langit. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan mendarat di luar ngarai besar. Di pintu keluar ngarai, ada tembok kota dengan ketinggian 1 juta kaki. Di dinding di atas gerbang kota dengan ketinggian 100.000 kaki, kata-kata, kota tentara Mufeng. Tan Yun menyingkirkan Shenzhou. Ketika dia pertama kali datang di bawah gerbang, dewa kecil yang menjaga kota dengan cepat membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Jing." "Baiklah," kata Tan Yun sambil tersenyum, "sama-sama. Aku mencari tunanganku. Tolong buka gerbangnya." "Oke, tunggu sebentar." Jenderal Dewa Muda berkata dengan hormat dan segera membuka gerbang. Hari ini, Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun, yang terkenal di dunia Dewa Hongmeng. Selain itu, Tan Yun adalah dermawan Raja Dewa Mufeng, yang telah tersebar luas di kota militer Mufeng. Oleh karena itu, dewa kecil yang menjaga kota akan memberikan penghormatan khusus kepada Tan Yun. Ketika Tan Yun memasuki gerbang kota yang megah, dewa muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan hormat berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Muda Jing. Ada yang ingin kukatakan padamu." Tan Yun melangkah mundur dan bertanya, "Ada apa?" Dewa kecil berkata dengan jujur, "Tuan Jing, baru 1 jam yang lalu, Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan, datang untuk mencari tunanganmu. Bocah ini seperti katak yang mencoba makan daging angsa. Dia selalu memikirkan tunanganmu." Melihat wajah jelek Tan Yun, dewa kecil tidak akan berkata apa-apa lagi. "Oke, begitu. Terima kasih banyak." Tan Yun memandang jenderal dewa kecil itu. "Aku tidak tahu area di dalam kota tentaramu untuk pertama kalinya. Tolong beritahu saya di mana tunangan saya." Dewa kecil berkata dengan jujur, "Tunanganmu tinggal di Istana Dewa, yang terletak di lembah 100 bunga di utara kota." Suara dewa kecil jatuh, dan Tan Yun menghilang dari pandangannya. Setengah jam kemudian, di kedalaman lembah 100 bunga, langit dan bumi padat, dan awan seperti air. Samar-samar dapat dilihat bahwa ada rumah besar yang megah di tengah salju yang lebat. Kediaman ini adalah kediaman Raja Dewa Mufeng. Z.